Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Setelah kemarin kita sudah belajar terkait dengan bagaimana menggunakan arah kiblat ini dalam Visual Basic. Selanjutnya kita mau cari azimut kiblat. Jadi kita tinggal mencari azimut kiblat, yang mana azimut kiblat ini bisa dicari dengan menambahkan hasil dari perhitungan arah kiblat dengan 270 derajat. Kita mulai dengan rumus di Visual Basic. Kita tekan ALT F11, maka akan muncul uh, modul di sini. Kita mulai dengan penulisan public function ya. Kita tulis saja azimut kiblat. Bebas ya, mau nulis azimut kiblat atau azid kiblat, terserah, monggo. Azimut kiblat. Nah, azimut kiblat. Data yang kita butuhkan sama dengan mencari data arah kiblat ya, berarti lintang tempat dan bujur tempat. Karena data di sini dan di sini itu sama yang kita butuhkan, maka harus konsisten antara arah kiblat dengan azimut kiblat. Maka di sini kita tambahkan yang namanya by val ya, by val. Kemudian di sini juga dikasih by val, biar data di sini yang kita masukkan itu sama dengan yang di sini. Oke, plus double seperti biasa. Ini tidak kasih S double karena sudah ada di atas, jadi cukup satu saja. Maka kita tambahkan rumusnya azimut ya, kiblat sama dengan arah kiblat ya, hasil dari arah kiblat tadi. Arah kiblat lintang tempat sama bujur tempat, kemudian ditambah dengan 270. Nah, ini sudah jadi nilai azimut kiblatnya. Kita tinggal masukkan saja nilai azimut kiblatnya. Oke, kita coba di Excel-nya. Azimut kiblat ya. Ini kita tab, kemudian kita masukkan angkanya minus 7, 110,4. Nah, ini adalah azimut kiblat kota Semarang. Jadi sudah jadi rumus azimut kiblatnya. Itu ya, mudah kan untuk penggunaan azimut kiblat. Selanjutnya kita akan mencoba membuat rumus perubahan dari desimal ke derajat. Kalau di Excel kan kita sudah belajar kemarin bagaimana merubah angka desimal menjadi derajat. Sekarang kita buat ini rumus di Visual Basic untuk derajat desimal ke derajat. Kita mulai, saya mengikuti petunjuk dari bukunya Pak Ali Mustafa, jadi nanti kita bisa menyesuaikan. Public function, seumpama kita tulis saja derajat, kemudian di sana ditulis ya data as double ya, kemudian as string ya. Kenapa string? Karena string ini memunculkan adanya simbol. Jadi nanti akan ada simbolnya derajat, simbolnya menit, sama simbolnya detik. Jadi perlu kita kasih namanya string ya, sebagai afirmasi terhadap simbol yang akan kita buat. Oke.
ada dim di sini, dim untuk ini ya, untuk mendeklarasikan rumus-rumus yang tidak dibutuhkan di sini. Jadi ada dim untuk mendeklarasikan. Seperti kemarin ini ada dimnya lintang Ka'bah, bujur Ka'bah sama SPMD karena dia tidak ada di sini. Tidak ada di data utama yang kita butuhkan, maka sebagai data tambahan maka kita tambahkan dim di sini. Nah, di bukunya Pak Ali itu ada beberapa data DDA, kemudian D, kemudian MD, kemudian M, kemudian SD, SR, DD, kemudian MM, kemudian tanda, kemudian hasil. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita tulis di sini. Oke. Kemudian DDA itu sama dengan ABS atau absolut dari data. Data itu yang kita butuhkan nanti. Kemudian D itu sama dengan INT atau integer dari DDA. Integer itu ini ya, angka bulatnya saja, derajatnya. Kemudian MD, menit dari detiknya itu adalah DDA, kemudian dikurangi dengan D, dikalikan dengan 60. Kemudian M-nya atau menitnya itu adalah integer dari MD. Kemudian SD-nya itu adalah MD dikurangi dengan M dikalikan dengan 60. Kemudian ada SR. SR itu ya detiknya itu round ya, mengambil nilai dari desimalnya itu dari SD, kemudian 2. 2 ini adalah 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya nanti 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk menghindari adanya tumpukan data, seumpama di menit atau detiknya itu angkanya 60. Kan tidak bisa ya, jadi angkanya menjadi 0, kemudian seumpama di detiknya 60, maka menitnya itu, ya detiknya jadi 0, menitnya tambah 1. Seumpama 50 menit 60 detik kan tidak seperti itu nulisnya, tapi 51 menit 0 detik. Nah, itu. Maka di sini dibikin logika if SR itu sama dengan 60, maka nah ini bedanya di Excel sama di Visual Basic. If maka ada then-nya, SR sama dengan 0 dan titik 2 ya, bukan titik koma, M-nya sama dengan M plus 1. Kayak seperti yang saya jelaskan tadi. Jika tidak sama dengan 60, maka SR sama dengan SR. SR ya, sama dengan SR. Dan M sama dengan M. Begitu juga di detiknya, sama ya. If M, di derajatnya, sorry. If M sama dengan 60, maka M sama dengan 0 dan derajat itu sama dengan derajat plus 1. Jika tidak, maka ya M tetap menjadi M dan D tetap menjadi D. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang penulisan SR-nya. SR itu second-nya, itu second-nya atau detiknya. SR sama dengan format. Nah, ini penulisannya SR, koma, tanda petik 00.00. Ingat tidak ada ini ya, tidak ada koma di sini. Kemudian DD itu sama dengan format, kemudian D,
koma, nah ini sorry. Oke, kemudian M menit, M itu sama dengan format lagi, M, koma, ya. Kita lanjutkan. Oke, jika ini mengisi untuk angka negatif, barangkali hasilnya ada negatifnya, maka jika data atau yang kita ambil, yang akan kita rubah itu lebih dari 0, maka tanda ini sudah ada di sini ya, jadi bisa dioperasikan. Tanda itu sama dengan ya tidak ada tandanya, tetap kosong ya. Namun jika if data itu kurang dari 0, maka tandanya sama dengan ini ada minusnya. Oke. Maka di akhir hasil ya, hasil itu sama dengan tanda, kemudian dilanjutkan dengan ini tanda, kemudian spasi, dilanjutkan DD, kemudian ini kita cari simbol dulu di sini ya, kita masukkan simbol derajat. Oke, ini bisa kita copy, kita masukkan di mana tadi, DD, kemudian ada tandanya, kita paste di sini, kemudian kita lanjutkan MM ya, kemudian ini, kemudian menit, simbolnya menit, kemudian SR. Ingat ya, petik 2, kemudian petik 1 2 kali, kemudian petik 2. Maka hasilnya di sini derajat itu sama dengan hasil. Kemudian kita end function. Ini sudah jadi rumusnya, kita coba dulu. Semoga tidak ada kesalahan tulis atau yang lain. Kita coba derajat. Nah, kita masukkan saja angka ini. Kita coba. Nah, ini kemudian kita oke. Ada yang salah. Sebentar, kita cek lagi, kita tutup dulu ini. Oke. Nah, ini harusnya sama dengan. Oke. Kita tutup. Kita cek lagi. Nah, ini sudah muncul. Kita ulangi ya. Derajat. Kita masukkan di sini datanya ini. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini adalah perubahan dari desimal ke derajat. Ya, silakan dicoba. Semoga berhasil ya. Ini beberapa rumus yang ada. Oh iya, kemudian kemarin ada yang salah ya, ada satu yang salah. Ini kalau atan 2 itu kan datanya mintanya 2 ya. Jadi data 1, kemudian S double, kemudian kasih lagi by val data 2 S double. Nah,
kemudian ini data 1, data 2. Kemarin Atan 2 kan membutuhkan dua ini ya, dua variabel yang akan dimasukkan. Jadi harus ada data 1 dan data 2. Oke, sekian untuk materi pada kali ini. Semoga bisa dan tidak error dalam penulisannya. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.